Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Nisa, NIM 186205011, Prodi PG Regular saya menimba ilmu di kampus Merdeka Pancasakti Bekasi. Saya membuat video ini untuk mengganti tugas UAS semester 4. Kali ini saya akan memaparkan tentang permasalahan sosial emosional pada anak yang temper tantrum. Mata kuliah metode perkembangan sosial emosional pada anak usia dini di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar Priyanti MPD. Apa sih yang dimaksud dengan temper tantrum? Temper tantrum dapat diartikan sebagai suatu letupan marah anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negativistik atau penolakan. Tujuan melakukan temper tantrum untuk mendapatkan keberhasilan atas keinginan atau mencari perhatian orang tua. Tantrum yang normal biasanya terjadi pada anak usia 1-4 tahun dengan reaksi berupa menangis, memukul lengan atau kaki, atau menjatuhkan diri ke lantai. Setelah tantrum mereda, suasana hati anak akan kembali normal seperti biasa. Tidak hanya anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang lebih besar pun juga bisa mengalami tantrum. Hal ini bisa terjadi karena mereka belum belajar cara yang lebih tepat untuk mengekspresikan atau mengelola perasaannya. Tantrum bisa saja disebabkan karena anak merasa kewalahan oleh sesuatu. Penyebab tantrum pada anak adalah anak yang tantrum umumnya disebabkan oleh rasa kesal, marah, dan frustasi. Bisa juga muncul karena anak merasa lelah, lapar, dan tidak nyaman. Tindakan agresif tersebut terjadi akibat anak sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin dan butuhkan. Ada 7 cara mengatasi anak tantrum. 1. Abaikan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengabaikan dan tidak memberi anak perhatian, dan justru akan semakin meningkat kemarahannya. Tindakan mengabaikan ini baik dilakukan selama anak tidak berada dalam situasi yang membahayakan dirinya. Diamkan anak sejenak, tinggalkan dia, datangi kembali beberapa waktu kemudian. 2. Tangani perilaku agresifnya. Jika anak Anda melakukan sesuatu yang sifatnya agresif, misalnya menendang, memukul, membanting, melempar, dan sebagainya, tangani perilaku itu dengan segera. Beritahukan dengan cara lembut bahwa menyakiti orang lain adalah tindakan yang tidak baik dan tidak disukai semua orang. Dalam kondisi ini, orang tua dilarang menggunakan tindakan keras yang menyakitkan karena tidak akan efektif untuk mengatasinya. Dan ketiga, tahan. Anda jangan teriak adalah contoh bagi anak Anda dalam mengatasi amarahnya. Jika Anda melakukan teriakan pada anak Anda, maka cara yang sama akan diimitasi oleh anak. Ketika mereka sedang menghadapi Anda, anak akan menyamakan tinggi suaranya demi bisa terlibat dengan komunikasi yang setara. 4. Biarkan dia marah. Terkadang anak hanya perlu melampiaskan amarahnya. Jadi, biarkan saja dia marah selama tidak melakukan hal yang membahayakan diri mereka. Cara ini diyakini dapat membantu anak-anak belajar melampiaskan amarah dengan cara yang tidak merusak dan mengendalikan diri tanpa harus adu mulut dengan orang tuanya. 5. Beri dia perintah dengan kalimat singkat dan jelas. Anak-anak terkadang sulit memahami ucapan orang tuanya yang bertele-tele, apalagi saat terjadi tantrum. Salah satu cara untuk mengalihkan perhatiannya adalah dengan mengajaknya melakukan sesuatu di luar amarahnya. Tapi ajakan itu harus disampaikan dengan kalimat yang lugas.
Misalnya, ayo kita bermain, ayo kita menyiram bunga, nah ayo sekarang kita mewarnai yuk, nah, dan sebagainya. 6. Bantu anak melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sehingga membuatnya marah. Tantrum bisa diakibatkan oleh hal sederhana. Misalnya, seorang anak ingin mengenakan sepatu, tapi ia gagal melakukannya karena memang kemampuannya belum sempurna. Jika hal itu yang membuatnya marah, sebagai orang tua, cobalah untuk mengulanginya kembali momen tersebut dan membantunya memakai sepatu sehingga ia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun dengan bantuan Anda, orang tuanya, pastikan anak tetap terlibat dalam proses pengulangan tersebut. Yang ketujuh, peluk dia. Ini mungkin menjadi cara terakhir yang bisa Anda lakukan untuk meredakan tantrum pada anak. Pelukan dapat meredakan amarah yang tengah meluap dalam diri si buah hati. Namun, pelukan di sini adalah pelukan yang erat, bukan peluk canda. Banyak menggunakan kata-kata, peluk saja anak Anda dengan erat dan diam. Tidak usah sampaikan kata-kata apapun. Pelukan yang Anda berikan akan melahirkan rasa aman pada anak yang memberi tahu mereka bahwa Anda tetap menyayanginya, sekalipun tidak setuju dengan apa yang dilakukannya. Perlu diketahui untuk para orang tua, ketika anak mengamuk, orang tua pun berpikir itu kesalahannya. Namun tantrum adalah bagian normal dari perkembangan anak, sehingga ini bukan berarti kesalahan Anda. Dalam sebagian besar kasus, tantrum mulai berkurang seiring bertambahnya usia anak dan biasanya hilang pada usia 4 tahun. Demikianlah pembahasan yang saya paparkan tentang permasalahan sosial dan emosional pada anak yang temper tantrum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.